Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, kita kali ini sudah masuk pada segmen yang ketiga, bincang-bincang dengan Mas Buldan. Hari ini kita ingin membahas tentang bagaimana metode penelitian kuantitatif bisa dilaksanakan, apa saja tahap-tahapannya, kemudian apa batasan-batasannya. Langsung saja kita sapa Mas Buldan. Selamat siang Mas Buldan. Selamat siang Mas Morbid. Masih kuat ya untuk ngobrol-ngobrol lagi ya? Siap. Oke, Mas Buldan, pada segmen yang sebelumnya kita udah ngebahas introduction tentang metode penelitian kuantitatif di ilmu psikologi dan apa tema-tema penelitian yang dikembangkan seputar indigenous, masalah-masalah indigenous yang ada di Nusantara yang dikembangkan oleh lembaga penelitiannya Mas Buldan di bawah Fakultas Psikologi UGM. Nah, kali ini seperti yang saya bilang tadi, kita mau tahu mungkin juga ini bagus untuk mahasiswa-mahasiswa S1, S2, mungkin juga S3 yang ingin meneliti di bidang psikologi terutama menggunakan metode kuantitatif. Coba diterangkan Mas, apa saja metode kuantitatif, apa itu metode kuantitatif, kemudian apa batasan-batasannya ataupun kelemahan-kelemahan sekaligus keunggulan-keunggulan dari metode kuantitatif. Silakan Mas Budan. Oke, jadi kalau pendekatan kuantitatif itu ya kita akhirnya kan kita menggunakan angka-angka ya, itu untuk memaknai sebuah fenomena. Jadi di situ kita menggunakan alat ukur. Kalau dalam psikologi yang umumnya kita gunakan sebagai psikolog sosial ya, kita menggunakan skala. Dan nanti dari skala tersebut itu diharapkan bisa mencerminkan sebuah sikap, apakah itu sikap prasangka, apakah itu kesukaan terhadap kelompok lain. Nah, kita menggunakan skala-skala tersebut. Skala tersebut kan bisa ada skornya ya, ada rentangnya. Misalnya sejauh mana Anda suka terhadap suku Papua. Nanti silakan memberikan nilai dari 0 sampai 100. 0 artinya kamu sangat tidak suka dengan suku Papua, 100 artinya kamu sangat suka dengan suku Papua. Nah, kita menggunakan angka itu untuk mencerminkan sebuah sikap atau sebuah perasaan. Bisa juga perasaan sejauh mana Anda merasa perasaan sedih atau marah ketika melihat orang Tionghoa atau orang Cina. 0 itu menggambarkan sangat tidak marah, kemudian 100 atau 10 atau berapa batasannya itu menunjukkan sangat marah. Nah, ini beberapa itu pendekatan kuantitatif ya. Jadi kita menggunakan alat-alat yang mereka menggunakan angka sebagai sebuah indikator sikap atau perasaan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan angka-angka tersebut? Kemudian kita analisis dan dari psikologi dengan pendekatan kuantitatif kita ingin melihat apakah ada pola. Maaf, minum dulu. Minum dulu, minum dulu. Apakah ada pola? Karena kalau dalam psikologi karena datanya kan sangat banyak ya, kita menggunakan pola geometris sebenarnya. Apakah hubungan antara satu variabel itu linear atau tidak? Atau apakah kurvulinier? Kurvulinier itu mungkin tidak lurus, tapi kayak ini ya kurva parabola gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan beberapa model untuk memahami. Jadi ini kembali ke bagaimana kita memaknai sebuah fenomena dengan angka-angka. Nah, dengan angka-angka itu kan kita bisa membuat semacam model ya, model garis lurus atau kurvulinier. Kalau umumnya yang kita gunakan di psikologi untuk S1 itu korelasi gitu, atau hubungan lurus gitu ya. Apakah sebuah hubungan itu berbanding lurus atau tidak? Itu kita berusaha memaknai dengan garis atau dengan seperti itu untuk sebuah fenomena. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa ya? Kalau dari psikologi, berarti ini untuk skripsi ya, untuk Hmm. skripsi atau untuk penelitian. Yang penting itu adalah ini berkaitan dengan hipotesis. Kita membangun sebuah hipotesis. Nah, kalau misalnya untuk skripsi sendiri, yang lebih penting sih tujuan penelitiannya apa ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan kenapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Dan kemudian masalahnya variabel ya. Jadi variabel apa yang digunakan. Kalau untuk skripsi minimal 2 variabel. Variabelnya misalnya kita ingin memprediksi atau ingin mengetahui tentang prasangka gitu ya. Apa sih faktor yang
mempengaruhi prasangka. Nah, kemudian mungkin kita merasa bahwa identifikasi terhadap agama. Jadi semakin kuat identifikasi kita terhadap agama Islam atau terhadap agama Kristen, apakah ini semakin meningkatkan prasangka. Misalnya seperti itu. Kita pilih. Nah, kita harus berusaha untuk membuktikan melalui literatur bagaimana hubungan tersebut. Dan kalau umumnya kita menggunakan hubungan linear ya. Jadi hubungan linear itu seperti apa? Kita berhipotesis bahwa semakin tinggi identifikasi agama, maka semakin tinggi prasangka. Nah, itu contoh hubungan yang linear. Nah, kita bisa membuktikan itu dengan statistik. Nah, sebelum kita uji statistik dan pengumpulan data, kita harus review literatur. Jadi kita harus membaca teori, kita harus mereview penelitian-penelitian empiris yang ada. Jadi mungkin kalau di Indonesia kan identifikasi agama Islam terhadap prasangka terhadap Cina. Nah, kita bisa review penelitian-penelitian yang lain, mungkin konteksnya tidak di Indonesia, tapi di negara lain. Misalnya mungkin prasangka terhadap Muslim. Apakah dengan orang Amerika, mereka semakin identifikasi mereka terhadap evangelis Protestantism itu semakin tinggi, itu juga mengarah ke prasangka yang lebih tinggi terhadap Muslim. Atau apakah identifikasi ke agama Katolik di Amerika atau di Inggris itu berhubungan dengan prasangka terhadap Muslim. Nah, kita bisa menggunakan penelitian-penelitian tersebut untuk memperkuat hipotesis kita yang berlaku di Indonesia. Jadi mulai dari tulis dulu. Kita tulis dulu, dan ketika kita sudah mengumpulkan teori dan bukti empirik yang cukup kuat untuk hipotesis kita tulis hipotesisnya. Hipotesisnya adalah bahwa dalam penelitian ini kita berhipotesis bahwa semakin tinggi identifikasi agama, maka semakin tinggi prasangka terhadap Cina atau terhadap Papua. Nah, kita membuat pernyataan hipotesis seperti itu. Nah, itu penyusunan proposal skripsi gitu ya. Jadi kita penyusunan proposal skripsinya, kemudian sebelum kita pengumpulan data, kalau di Fakultas Psikologi kita perlu melakukan ethical clearance. Jadi kita perlu mendaftarkan proposal penelitian kita kepada komisi etik, dan komisi etik bertugas untuk memastikan bahwa penelitian kita tidak melanggar hak dari partisipan. Kita mengumpulkan data dari partisipannya. Nah, dari komisi etik mereka memastikan bahwa penelitian kita sudah sesuai dengan etik yang benar dan tidak menimbulkan resiko yang berbahaya bagi partisipan. Artinya Nah, artinya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengklirkan gitu ya. Jadi bukan dari pihak peneliti atau mahasiswa itu sendiri. Bukan. Jadi itu dari Fakultas Psikologi ada komisi etik, isinya adalah dosen-dosen, dan kita ya memastikan misalnya apakah partisipan dalam penelitian ini melibatkan mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun kan mereka tidak bisa memberikan informed consent. Jadi kan dalam penelitian kan harus mereka bersedia ya secara sukarela dan tidak terpaksa terlibat dalam penelitian ini. Kalau usianya 18 tahun ke atas, ya mereka bisa memberikan konsen secara mandiri. Tapi kalau penelitian tersebut melibatkan istilahnya minors atau anak-anak, kan perlu mendapatkan konsen dari orang tua. Nah, itu salah satu persoalan yang perlu diselesaikan sebelum pengumpulan data. Jangan ujuk-ujuk ini datanya udah terkumpulkan, tapi nggak ada konsen atau sama sekali, itu kan melanggar etika secara penelitian. Nah, jadi kita kemudian ada kayak kompensasi, apakah partisipan mereka mendapatkan kompensasi, berapa kompensasinya, itu juga kita tanyakan. Apakah melibatkan kelompok yang rentan, misalnya kelompok-kelompok yang mungkin mereka memiliki gangguan, kemudian atau mereka ada pengalaman traumatis. Nah, itu ditanyakan juga. Saya menjadi bagian juga dari tim itu. Jadi saya tahu juga pertanyaannya apa aja. Nah, kemudian kita tanyakan ke peneliti, dan peneliti harus menjawab apa, misalnya data juga ya. Jadi misalnya dengan kompensasi ya. Penelitian mereka memberikan kompensasi untuk setiap partisipan, misalnya menggunakan GoPay atau misalnya menggunakan yang lain. Nah, kemudian yang menjadi persoalan etik seperti ini, dengan transfer GoPay, peneliti akan meminta nomor kepada peserta penelitian kan. Nah, sehingga peneliti akan mendapatkan database nomor dari semua peserta. Nah, persoalan etikanya adalah
apa yang akan dilakukan oleh peneliti dengan nomor-nomor tersebut. Karena ada kemungkinan bisa disalahgunakan. Nah, kalau misalnya disalahgunakan kan itu juga melanggar etika. Jadi kita perlu mengetahui bahwa setelah nomor tersebut dikumpulkan itu akan dihilangkan dari konteks mereka. Jadi mereka perlu menjelaskan di komisi etik sehingga peluang untuk dilakukan pelanggaran itu tidak ada atau dikurangi lah. Diminimalisir ya. Diminimalisir, betul. Jadi itu artinya validity database ya. Jadi kalau misalnya database-nya tidak valid, tentunya juga penarikan data juga nggak valid, analisa nggak valid, dan kesimpulannya juga tidak valid ya Mas ya. Artinya lebih ke soalan etika sih Mas. Jadi etika. belum ke validitas. Oh belum. Jadi ini masalah etika. Jadi kalau etika untuk persoalan sekarang, kalau mau publikasi internasional untuk jurnal psikologi, kalau tidak ada ethical clearance itu agak susah. Enggak, tadi Mas Buldan memberikan informasi tentang umur tadi, batasan umur 18 tahun. Oh iya. Maksud saya begini, apakah itu mengindikasikan bahwa yang diteliti itu harus clear, dia memahami apa yang ditanyakan? Apakah seperti itu? Betul. Jadi ada kalau di psikologi itu memang apakah tujuannya memang sasarannya adalah anak-anak atau orang remaja gitu ya. Jadi misalnya untuk psikologi perkembangan bisa mereka tujuan penelitiannya memang fokus ke anak-anak atau fokus ke remaja atau fokus ke lansia. Nah memang kalau misalnya kelompok sasaran lansia sama remaja itu kalau persoalan etika itu nggak menjadi begitu persoalan karena mereka bisa memberikan konsen. Tapi kalau untuk yang anak-anak itu yang menjadi persoalan etika. Oke, kita pertajam Mas Buldan ya. Tadi saya sudah mencatat nih, jadi langkah-langkahnya bahwa metode penelitian kuantitatif itu adalah memahami fenomena psikologi dengan angka ya. Garis bawahi bahwa dengan angka. Kemudian juga dibuatlah skala dari 1 sampai 10, 1 sampai 20, 1 sampai 100. 1 menandakan sangat sangat suka atau sangat tidak suka. Kemudian yang akhir adalah sangat suka gitu ya, dari minimal sampai pada batas skala yang maksimal. Kemudian juga ada variabel tadi, harus menggunakan minimal 2 variabel, begitu ya. Kemudian juga review itu penting untuk memperkuat data-data hipotesa kita. Review juga untuk memperkuat argumentasi yang kita bangun, apakah sudah ada temannya atau belum gitu ya. Jangan-jangan sendirian kan gitu. Nah ini langkah-langkah ini lebih khusus ke skripsi. Bagaimana dengan S2 dan S3 ini? Ataukah sama? Prinsipnya sama. Prinsipnya sama sih. Kalau untuk penelitian, kalau untuk S3, kalau untuk S2 mungkin variabelnya lebih ya. Jadi kalau ini minimal ya, ini minimal. Kalau untuk S1 tuh 2 variabel. Kalau untuk S2 kayaknya lebih dari 2 variabel ya. Dan analisis statistiknya mungkin lebih kompleks ya kalau S2. Kalau S3 yang saya alami di St. Andrews itu multiple studies. Jadi penelitiannya banyak. Nah, jadi ini berkaitan dengan validitas. Jadi ketika kita menemukan ada eksperimen ini menunjukkan bahwa misalnya counter narratives itu mempengaruhi rekonsiliasi, itu baru satu studi ya. Satu studi itu 300 orang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah temuan ini reliable atau tidak? Nah, atau ini hanya kebetulan saja. Nah, kalau dalam kuantitatif seperti itu, bisa jadi temuan ini bahwa counter narratives itu efektif, itu kebetulan. Karena masalah sampling perlu dilakukan replikasi. Nah, pengujian ulang, maksudnya pengujian replikasi itu. Ya, jadi kita melakukan eksperimen lagi dan kita lihat apakah hasilnya sama atau tidak. Ini menunjukkan bahwa hasilnya memang konsisten gitu ya, reliable. Nah, itu itu evidence-nya lebih kuat. Nah, untuk S3 memang dituntut seperti itu kalau di tempat saya. Jadi kita melakukan multiple studies. Dan itu hanya untuk menjawab kayak satu pertanyaan penelitian. Nah, jadi apa ya? Level of evidence-nya lebih tinggi kalau tuntutannya itu S3. Level of evidence, jadi tingkat evidence-nya semakin banyak, semakin argumentatif, semakin kuat gitu ya. Tentunya juga semakin complicated, variabelnya juga semakin banyak gitu ya Mas Buldan ya. Oke Mas Buldan, kita pertajam lagi Mas Buldan. Misalnya kasusnya tentang tentang in-group tadi, in-group identity. Jadi ada semacam hubungan antara ego
kelompok agama tertentu, identitas agama tertentu, kemudian berhubungan dengan apa istilahnya ancaman begitu ya. Atau atau bagaimana Mas Buldan? Sebelum saya lanjutkan. Begitu ya? Benar begitu ya? Teorinya nah kita kalau dalam membuat reviewnya kita Hmm. kita yang menentukan ya teori yang mau digunakan apa gitu ya. Nah Hmm. itu juga apakah teori Kar- tersebut Katakanlah itulah Mas Burhan, katakanlah itu, nah, kemudian taruhlah kita ngelihat nih fenomena sosial, ya kan? Ada juga yang tidak setuju Mas, misalnya begini. Semakin orang identitasnya kuat terhadap agama tertentu, itu belum mengindikasikan dia itu memiliki ancaman. Justru dengan identitas yang kuat itu menandakan bahwa dia itu memiliki pengetahuan agama yang kuat gitu loh. Jadi ada level pengetahuan agama. Katakanlah ulama yang valid pengetahuannya ya. Otomatis dia semakin rasional kan? Ada lagi yang pengetahuan agamanya di tengah, nanggung gitu. Tidak atas, tidak bawah. Nah, ada lagi yang di bawah nih, pengetahuan agamanya sempit sehingga identitasnya itu kuat gitu. Jadi maksudnya kan prasangka di sini kan identitas negatif kan gitu. Prasangka negatif. Nah, ini terhadap penelitian yang semacam ini apakah sudah juga dipertimbangkan hal-hal yang seperti itu? hmm, ya kalau misalnya eh, kalau dalam psikologi itu tergantung skalanya ya. Jadi Hmm. kalau misalnya skalanya itu berkaitan dengan mungkin ke expertise dalam agama gitu ya, Hmm. eh, belum tentu. Dan jadi mungkin bisa jadi itu adalah variabel atau item. Jadi Hmm. kayak butir skala yang perlu ditambahkan. Nah, itu yang namanya ada adaptasi skala. Jadi untuk skala sendiri atau konstruk ya, kita bisa adaptasi dari yang sudah ada. Kalau misalnya saya kerja di St. Andrews, memang kecenderungannya adalah menggunakan skala yang sudah ada. Tapi bisa jadi kita mau mengukur sebuah konstruk baru. Nah, berarti kita membuat skala sendiri. Karena kenapa kita bikin skala sendiri? Karena memang itu konstruk yang khas di Indonesia yang menurut Hmm. kita itu cukup penting. Nah, kita harus membangun skala yang baru dan ada langkah-langkahnya sendiri bagaimana kita menyusun skala, terus kita menguji reliabilitas dan juga validitas dari skala tersebut. Hmm. Atau kita bisa melakukan adaptasi. Ada skala yang sudah ada, nah, kemudian kita mungkin ada beberapa, jadi skalanya mungkin ada 10 pernyataan gitu ya. Tapi 10 pernyataan ini belum mencakup konteks tentang Indonesia, tentang kondisi kayak politik di Indonesia. Kita bisa menambahkan dan kemudian kita menjelaskan kenapa kita menambahkan mungkin sekitar 5 pernyataan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Hmm. Jadi seperti itu Mas. Misalnya begini, ya, saya sedikit menangkap tapi belum penuh, Mas. Jadi begini, cara beragama, katakanlah begini, eh, cara beragama orang Indonesia dengan cara beragama orang Amerika dengan satu agama tertentu belum tentu sama kan gitu. Misalnya Ya, katakanlah orang betul. beragama Islam di Indonesia, cara beragama, Mas. Kemudian cara beragama di Amerika. Nah, ini kan cara beragama itu kan menimbulkan memberikan gambaran atau mengekspresikan fenomena agama kan gitu. Fenomena agama yang ditangkap secara psikologi kan gitu ya. Ya. Artinya bahwa fenomena beragama itu bermacam-macam sesuai dengan lokalitas, tetapi juga ada garis besarnya, ada garis besar dari yang sebelumnya Mas Buldan tadi tentang universalitas teori kelebihan dan kelemahan, kemudian lokalitas teori indigenes tadi. Nah, eh, orang tahu itu Mas, psikologi itu pasti biasanya itu ke pribadi, individu gitu. Kenapa ini Hmm. kok digunakan di bidang sosial begitu? Hmm. Bukankah kalau Ya. fenomena sosial juga pendekatannya sosial, misalnya sosiologi untuk politik gitu. Hmm. Bagaimana menghubungkan antara psikologi dan sosial dan politik dan lain sebagainya? Bagaimana itu? Berrelasinya antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Oke. Jadi mungkin menjawab yang pertama dulu ya. Jadi Ya. kalau misalnya cara beragama, itu kalau dari psikologi itu berarti udah konstruk yang berbeda, bukan identifikasi gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia, memang data yang saya temukan adalah kalau di Indonesia, identifikasi terhadap agama memang tinggi. Tapi belum tentu itu mengarah ke prasangka. Hmm. Nah, jadi kalau Indonesia kan umumnya kita religius gitu. Hmm. Secara agama. Jadi kalau di negara lain mungkin apa ya, identifikasi agama itu mengarah ke prasangka. Tapi kalau di Hmm. Indonesia tidak. Jadi itu Bermakna satu ya. positif ya. Di Indonesia Iya, bermakna positif. Hmm. iya. Atau tidak ada
kaitannya sekali dengan prasangka gitu. Nah, mungkin kalau cara beragama itu bisa jadi konstruk yang baru. Jadi apakah meskipun identifikasi agamanya tinggi, tapi mungkin cara beragamanya itu berbeda. Nah, cara beragama sendiri itu apa? Itu perlu kita definisikan dulu dan mungkin membangun alat ukurnya. Nah, bisa jadi identifikasi agama tinggi, tapi cara beragama berbeda. Nah, mungkin cara beragama yang seperti apa yang mengarah ke prasangka. Itu yang perlu disusun pengukurannya. Jadi itu kayak dua konstruk yang berbeda. Nah, kalau di psikologi ya itu, kita perlu argumentasi juga. Ini konstruknya apa? Definisinya apa? Operasionalisasinya seperti apa? Nah, kalau kita sudah menjawab pertanyaan itu, dan alat ukurnya valid, bisa kita gunakan. Dan kita kemudian membangun lagi hipotesisnya. Kira-kira bagaimana cara agama ini mempengaruhi antara identifikasi dan prasangka dan ancaman. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, relasi antar ilmu tadi. Nah, tentang pribadi ya, kalau psikologi itu memang mungkin dulu ya fokusnya ke pribadi ya, jadi personal gitu ya, bahwa kita adalah sebuah entitas yang apa ya, terpisah dari lingkungan konteks. Bahkan dulu Journal of Social, salah satu jurnal yang terkenal ya di psikologi itu Journal of Personality and Social Psychology, itu namanya Journal of Abnormal Social Psychology. Karena dianggap bahwa ketika kita terlalu terpengaruh dengan lingkungan sosial, itu sesuatu yang tidak baik. Ini menunjukkan bagaimana identitas diri atau personal itu yang diutamakan dalam psikologi yang lama. Tapi untuk pemahaman yang lebih kontemporer, itu kita tidak terlepas dari konteks sosial, dan malah justru social identity itu menjadi bagian yang sangat penting bagi diri, dan kita tidak bisa terlepas dari konteks sosial. Nah, kita sebagai psikolog sosial, misalnya kita mengakui bahwa ada peran dari misalnya lingkungan sosial itu nggak cuma orang ya. Jadi bukan cuma orang tua, bukan cuma peer group, misalnya teman-teman kita, dosen kita, atau teman diskusi. Tidak hanya lingkup itu saja yang mempengaruhi perilaku kita, tapi yang saya sampaikan kemarin, narratives, atau produk-produk budaya yang ada, bacaan, film. Ini kan bukan orang ya. Tapi yang kita baca, yang kita tonton, itu juga faktor sosial. Dan itu social context. Jadi kita tidak perlu berinteraksi dengan misalnya seorang kayak Muhammad Yunus ya, untuk terpengaruh oleh dia. Tapi kita bisa baca bukunya. Atau misalnya tentang misalnya tentang ya Bill Gates atau siapa pula kayak tokoh agama ya, atau misalnya hadis lah, kita tidak perlu bertemu langsung dengan Nabi, dengan Nabi, tapi kita baca bukunya atau kitabnya, kita baca hadisnya, di situ kita ada motivasi. Nah, ini konteks sosial secara umum, bahwa ini tidak hanya manusia, tapi produk budaya pun, atau produk misalnya karya gitu ya, film, apapun itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Dan dengan kita membaca hadis, misalnya kita termotivasi untuk mendekatkan perilaku kita kepada Nabi, itu kan juga mempengaruhi diri kita dan pemikiran kita terhadap agama gitu. Nah, jadi ya itu sih pandangan psikologi sosial. Baik, Dan Mas. bagaimana konteks sosial itu penting bagi diri gitu ya. Oke, jadi ada hubungan antar di fakta sosial itu terjadi hubungan antara psikologi, budaya, politik, dan lain sebagainya ya. Kalau boleh dibilang itu interdisipliner ilmu, dan bagaimana nanti satu kasus tertentu tetapi dilihat dengan banyak disiplin ilmu, tentunya juga pakar yang beragam gitu ya Mas ya. Nah, pada bagian terakhir saya minta Mas Bludan untuk memberikan semacam informasi, tapi tidak dihabiskan pada segmen ini, bisa dibahas pada segmen berikutnya, yaitu tentang kelemahan dari metode kuantitatif. Menurut Mas Bludan apa? Oke. Maaf. Jadi kalau untuk kelemahan kuantitatif itu karena kita membuat skala gitu ya. Nah, bisa jadi skalanya itu tidak secara mendalam menggali data. Jadi kita hanya tahu permukaan saja. Nah, kalau misalnya kita ingin menggali data secara mendalam, memang membutuhkan wawancara. Dan ini memang kalau misalnya tentang konflik gitu ya, kita ingin mengetahui secara mendalam konflik yang terjadi di Aceh, tentang Mas Agam, atau misalnya konflik yang terjadi di Papua saat ini gitu ya. Itu kalau misalnya kita memberikan skala saja, kan mereka hanya mengisi skala. Gitu. Tapi kita tidak tahu akar persoalannya ya. Jadi karena pendekatannya kuantitatif,
kita kayak membuat hipotesis dan itu belum tentu relevan dengan konfliknya. Kalau misalnya dengan pendekatan kualitatif, misalnya ethnographic research ya, ini yang dilakukan Profesor Subandi, dia ke lapangan, terus dia kayak dari berinteraksi dengan masyarakat, mungkin bisa menemukan faktor-faktor yang paling relevan dengan konflik mungkin di Papua atau di Aceh atau yang lainnya. Nah dari situ malah justru muncul pertanyaan penelitian yang penting. Nah itu salah satu kelemahan. Jadi kalau kuantitatif mungkin kita hanya permukaan saja dan mungkin untuk sebuah kayak proyek penelitian memang sebaiknya mungkin mulai dari kualitatif dulu. Jadi misalnya ada salah satu penelitian dari Hamak, dia penelitian kualitatif yang cukup mendalam itu di Israel dan Palestina, kayak hubungan Israel dan Palestina. Dari situ dia wawancarai remaja-remaja di situ, dan di situ malah didapatkan hipotesis-hipotesis baru tentang bagaimana kita kontak ya, ada teori tentang kontak ya, bagaimana kontak itu terbatas. Nah, terbatasnya kenapa? Karena misalnya ada kondisi seperti ini. Nah, itu malah justru dari data kualitatif yang sangat kaya gitu ya. Nah, Baik jadi itu Mas tidak bisa Buldan, digantikan. baik Mas Ya. Buldan, jangan dihabiskan di segmen ini Mas karena harus dibagi ke segmen berikutnya karena di segmen ini kita sudah membahas tentang seluk-beluk metode kuantitatif, tahap-tahap, mungkin juga kekurangan-kekurangan informasi dari Mas Buldan tentunya juga bisa dibaca di berbagai buku yang berkaitan dengan metode kuantitatif gitu ya Mas ya. Terima kasih Betul, Mas, betul. kita berjumpa lagi dalam segmen selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.